Tugas sekolah dan juga sulitnya akses internet menjadi tantangan utama dalam belajar daring bagi siswa. Bagaimana solusi jitu siswa menghadapi belajar daring di masa pandemi? Kita langsung bergabung dengan psikolog keluarga Irma Gustiana. Selamat siang Mbak Irma dan salam sehat selalu. Ya, selamat siang Mas Syokro. Salam sehat juga. Baik, terima kasih. Nah Mbak Irma, kita lihat ada beberapa peristiwa yang tentunya cukup tragis atau bahkan sangat tragis di tengah tantangan yang sangat membebani para siswa ataupun guru saat belajar daring. Apa sebenarnya strategi ataupun kiat-kiat yang bisa dimanfaatkan dalam belajar daring sebenarnya? Oke, jadi situasi ini kan memang situasi yang kritis ya. Jadi setiap orang itu harusnya memang sudah mampu untuk beradaptasi dengan situasi sekarang. Hanya memang kalau bicara mengenai anak remaja, tentu persoalannya ini jadi berbeda. Maka kenapa perlu sekali kita melakukan pengawasan, kemudian juga mengarahkan mereka mengenai manajemen waktu. Ya, jadi prioritas mengenai penggunaan waktu ini menjadi sangat penting dan paling penting juga adalah dukungan dari pihak keluarga. Ini menjadi support system yang paling penting, Mas Tommy. Baik, dan sekolah tentunya memiliki alasan tidak ingin menurunkan kualitas pendidikan selama pandemi. Nah, apa sebenarnya strategi yang harus dilakukan sekolah, terutama di saat belajar daring, terutama dengan banyak persoalan yang masih terjadi hingga saat ini? Jadi sebenarnya kita tahu kan kurikulumnya sebetulnya sekarang kurikulum gawat darurat ya, artinya perlu untuk adjust. Dan kemudian bagi sekolah itu sendiri dan juga orang tua terutama perlu untuk melakukan beragam variasi kegiatan. Artinya meminimalisir tugas itu menjadi hal yang sangat penting loh Mas Tommy. Karena memang yang dilihat sekarang adalah bagaimana anak-anak itu bisa sehat, bisa survive, bisa tetap nyaman, tapi tetap proses pembelajaran itu bisa dilakukan dengan cukup baik. Dan yang paling penting adalah melakukan aktivitas jangan hanya yang akademik saja. Jadi yang terkait dengan non-akademik, bagaimana guru untuk mengungkap kualitas perasaannya, itu juga menjadi hal yang penting. Karena anak-anak saat ini pastinya merasa sangat tidak nyaman ya dengan situasi yang sekarang. Begitu Mas Tommy. Baik, Mbak Irma, kalau melihat dari ketentuan atau aturan kan sebenarnya pilihan kurikulum darurat ini kan sebenarnya pilihan, bukan merupakan sebuah kebijakan atau perintah, sehingga akhirnya memang tidak semua sekolah menerapkan kebijakan tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua ataupun siswa agar tidak mengalami depresi ataupun masalah-masalah lain ketika memang harus memenuhi tanggung jawab tersebut? Yang paling penting adalah pendekatan secara psikologis ya. Saya selalu meminta kepada para orang tua jika memungkinkan dan harus memiliki waktu untuk bisa bertanya kepada anak-anak mengenai kesulitan apa yang sekiranya mereka rasakan. Kemudian apa yang kiranya mereka sebagai orang tua itu bisa bantu. Karena ketika anak itu lebih banyak ditanya mengenai hal-hal yang terkait dengan akademik, tapi tidak ditanyakan mengenai bagaimana perasaannya di saat ini, itu biasanya mengakibatkan sedih ya, mengungkap sedih dan kemudian bisa saja menjadi sangat depresif ya. Jadi balik lagi kepada peran guru dan orang tua, tidak hanya bertanya atau misalnya memberikan banyak tugas, tapi juga bertanya hal-hal yang terkait dengan perasaan mereka selama menjalankan kegiatan daring ini, Mas Tommy. Ya, sehingga poin-poin penting apa yang harus dipatuhi juga atau dilakukan oleh siswa agar bisa tidak tertutup dalam berkomunikasi di saat belajar daring. Karena mungkin saja depresi ini juga hasil dari fokus mereka terhadap pelajaran dan juga ketidakterbukaan mereka terhadap orang tua mungkin. Ya. Oke, take home message-nya sebenarnya begini. Yang pertama kepada anak-anak remaja, siapapun itu ketika merasa tidak nyaman, itu bicara, ungkapkan perasaannya. Sampaikan kepada orang-orang yang mereka rasa mereka nyaman untuk diajak diskusi. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa dalam satu hari itu memiliki kegiatan aktivitas fisik. Karena aktivitas fisik itu sangat-sangat baik sekali untuk menurunkan stres ya. Jadi mungkin bisa berolahraga atau melakukan kegiatan lainnya yang dirasa banyak sekali membuat tubuh itu bergerak ya, lakukan hobi baru. Kemudian yang ketiga, menjadi realistis itu penting, dan yang terakhir mungkin minimalisir sosial media ya, sehingga biasanya itu cukup bisa membantu anak-anak kita cukup bisa survive di masa seperti ini. Mas Tommy. Baik, Mbak Irma Gustiana, psikolog keluarga, terima kasih atas waktunya bersama kami di seputar iNews RCTI, dan sekali lagi salam sehat selalu.